3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Paralel Computing kelas A. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan dua materi. Yang pertama yaitu mengenai random read and write serta objects. Lalu materi kedua yaitu mengenai stack allocation dan heap allocation. Next. Baik, sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Mariska Maulidina dengan NIM 202410103009. Fafanda Lutfi Rahmandani dengan NIM 202410103015. Ilham Adi Kusuma dengan NIM 202410103034. Rehan Atala Azhar dengan NIM 202410103055. Dan Ervasih Aulia Pratama Iman dengan NIM 202410103065. Next. Baik, materi yang pertama yaitu mengenai random read and write. Nah, untuk read and write sendiri sebenarnya ada dua macam, yaitu sequential read and write, kemudian random read and write. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kami bahas yaitu mengenai random read and write. Nah, untuk write sendiri, definisinya yaitu memasukkan data baru ke dalam drive, disebut dengan write. Nah, proses ini terjadi ketika file baru disimpan atau ketika sebuah file lama dimodifikasi. Kemudian untuk definisi read yaitu mengakses data yang ada di dalam drive atau membaca data seperti itu. Terjadi ketika akan membuka data seperti dokumen, foto, program, atau file-file lainnya. Kemudian untuk definisi dari random read and write sendiri, yaitu membaca atau menulis banyak file kecil yang tersebar di dalam drive. Dan semua itu dilakukan dengan cara bersamaan. Contohnya ketika seperti membuka Word, Chrome, Excel, dan aplikasi lain secara bersamaan. Nah, sebagian besar pengguna akan lebih mementingkan kinerja acak ini atau random ini karena tentunya sangat membantu dalam penggunaan sehari-hari seperti ketika booting Windows, loading game, dan aplikasi. Next. Baik, untuk studi kasusnya, contohnya saat kita membuka suatu aplikasi secara bersamaan. Tentunya akan lebih ringan jika kita menggunakan storage SSD dibandingkan dengan HDD. Karena SSD memiliki nilai IOPS atau input output per second yang jauh di atas HDD dan memungkinkan melakukan proses I/O atau input output secara bersamaan dengan sangat cepat. Nah, bagaimana untuk mengukur IOPS suatu disk? Nah, kita lihat implementasi di slide selanjutnya. Nah, berikut adalah contoh perintah yang bisa kita gunakan untuk melihat IOPS dari suatu disk. Di mana jika perintah itu dijalankan pada program Linux, akan teroutput seperti pada slide selanjutnya. Next. Oke, masuk ke output dari input output per second pada SSD didapatkan jika di sini mencoba untuk mendapatkan angka kinerja acak dengan menggunakan alat View Input Output Engine. Kemudian kita split file dengan 64 operasi yang berjalan pada suatu waktu dengan ukuran size-nya sama dengan 4G. Yang dimaksud adalah sistem akan membuat file sebesar 4 GB setelah program dijalankan dan di read sebanyak 75 kali digunakan untuk pembacaan dan penulisan 4 KB menggunakan 3 kali pembacaan untuk setiap rasio penulisan 75/25%. Jadi input output per second-nya kita dapat dihasilkan dengan 3 read, yang read yaitu sama dengan 30.000 30,6 300 3
Untuk output yang dihasilkan pada read input output per second-nya ini 30.600 dan write dengan input output per second-nya 10.200. Gitu. Jadi lanjut. Nah, untuk mengenai objek, nah objek adalah konstruksi bahasa yang mengaitkan data dengan kode untuk menghasilkan suatu aksi yang mengelola data. Nah, jadi beberapa fungsi dapat dikaitkan dengan suatu objek dan fungsi-fungsi ini disebut metode atau fungsi anggota dari objek tersebut. Nah, objek dianggap sebagai anggota kelas dari objek dan kelas dapat diatur dalam hierarki yang dimana subkelas-subkelas mewarisi dan memperluas fitur dari kelas tersebut. Kemudian semua instance atau nama dari kelas-kelas tersebut memiliki metode yang sama juga, tetapi memiliki status yang jelas berbeda. Seperti itu. Kemudian lanjut. Nah, untuk studi kasusnya dapat dilihat pada pengerjaan tugas foto. Nah, di sekolah SMA, guru seni budaya memberikan tugas untuk mengubah kualitas foto. Nah, tugas ini diberikan untuk mengedit agar dapat mengubah tadinya foto menjadi buram, kemudian foto asli, kemudian dijadikan foto buram. Tugas ini dikerjakan dengan pengedit dengan menurunkan saturasi dan kecerahan dalam foto tersebut. Kemudian pada gambarnya yaitu pemandangan. Kemudian lanjut. Nah, ya untuk implementasinya digunakan ditulis di bahasa Python menggunakan library concurrent future sama ini ya from ini build, dan semua foto-fotonya itu dimasukkan ke dalam list ini untuk nama filenya saja, nanti merefer ke foto yang disimpan di dalam folder yang sama seperti itu, dan lalu diproses fotonya dan didapatkan waktu hasil processing foto itu sebesar 1,198 second. Nah, untuk materi yang kedua akan membahas mengenai stack allocation dan heap allocation. Untuk stack allocation itu sendiri adalah sebuah metode alokasi penyimpanan yang bersifat sementara yang dibuat oleh suatu function. Nah, untuk variabel yang dideklarasikan, disimpan dan diinisialisasi sama runtime. Nah, stacknya itu juga merupakan bagian dari memori yang dipakai ya untuk secara statis seperti itu. Juga serta alamat memorinya yang dipakai untuk penyimpan data dan variabel. Itu sudah ditentukan dari awal kompilasi. Lalu untuk studi kasusnya bisa diimplementasikan pada kehidupan kita, misal pada optimasi alokasi penumpukan peti kemas yang ada di sebuah pelabuhan. Nah, lalu untuk di sini stack termasuk karena alokasi penumpukan di pelabuhan itu dikerjakan secara teratur untuk bongkar muatnya itu. Lanjut ke implementasi dari studi kasus tadi. Di sini menggunakan bahasa Python yang dimana menerapkan konsep stack operation. Nah, di sini pada baris pertama kita siapkan variabel dengan tipe list. Kemudian pada baris kedua kita tanyai berapa data yang ingin dibuat atau berapa peti kemas yang ingin diletakkan. Kemudian pada baris 4 sampai 6 ini di sini terjadi penambahan ke listnya di mana menggunakan append, dan penambahan ini dilakukan
terus-menerus sebanyak inputan yang diberikan. Kemudian setelah itu pada baris 8-12 ini 8-14 ini terjadi pengeluaran karena metode stack allocation ini seperti yang dijelaskan tadi itu penyimpanan bersifat sementara oleh suatu fungsi. Nah, di sini langsung dikeluarkan jika tidak sama dengan 0 berarti ada isinya, kita keluarkan sesuai satu-satu sesuai banyaknya peti kemas dengan di sini menggunakan fungsi pop pada Python. Kemudian jika isinya kosong itu kita print tidak valid. Lanjut. Nah, di sini untuk pengertian heap allocation itu area memori yang digunakan untuk alokasi secara dinamis, yang dimana bagian-bagian memori yang dialokasikan itu dilakukan secara sembarang tanpa pola, atau bisa diartikan dengan setiap kode-kode itu akan dieksekusi dan akan diletakkan pada lokasi penyimpanan memori, namun lokasi itu tidak memiliki pattern atau tidak berpola. Lanjut. Nah, di sini merupakan cara kerja dari heap allocation yang tadi, yaitu yang di mana variabel str itu akan dialokasikan di stack, kemudian halo akan disimpan di suatu lokasi heap. Nah, setelah lokasi teks halo itu ditentukan pada heap, itu alamat lokasi di mana teks halo itu akan disimpan, kemudian diberikan kepada variabel str. Sehingga variabel str yang di stack itu akan menyimpan alamat lokasi yang di mana teks halo itu berada. Nah, kemudian variabel str di stack itu merupakan referensi dari variabel str di heap. Oke, selanjutnya studi kasus tentang heap allocation. Nah, heap allocation sering kita jumpai tanpa sadar di sekitar kita. Salah satu contoh dari heap allocation itu sendiri yaitu alokasi penitipan barang di sebuah supermarket contohnya. Nah, itu termasuk heap karena penitipan barang itu menyimpan satu barang customer dan menempatkannya pada tempat loker yang kosong. Jadi di sini juga jika pegawai mengambil barang milik customer tidak menunggu terhadap loker-loker lainnya. Jadi saat ada customer yang ingin mengambil barang di loker 5, maka pegawai langsung saja mengambil di loker 5 tanpa menunggu loker-loker lainnya. Next. Nah, untuk implementasinya pada Python di sini sudah tersedia source code. Nah, pada line 4 ini, yaitu for i atau perulangan, itu melakukan looping sebanyak inputan user, yaitu as input pada line 2. Nah, di sini user akan diminta memasukkan input, akan memasukkan data yang ingin dibuat. Kemudian pada line 10, operation akan untuk memperjelas bahwa program ini termasuk heap allocation, karena setiap operasi di sini harus dilakukan ke satu elemen dalam list tanpa menunggu elemen-elemen yang lain. Nah, operation yang dilakukan itu bebas apa saja. Selanjutnya, semua variabel pada program ini nantinya akan disimpan ke dalam stack, karena saat pertama dideklarasikan, mereka itu menempati ruang yang sudah fix atau sudah tetap atau statis. Kemudian, variabel tersebut akan mengalokasikan memori secara dinamis untuk membuat nilai masing-masing variabel dan diletakkan ke dalam heap. Oke. Next. Nah, sekian presentasi dari kelompok 2 Paralel Computing kelas A. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.